candu, gadget bisa menjadi candu. Bayangkan betapa banyak anak-anak yang saat ini sulit sekali dilepaskan dari candu gadget. Ya termasuk anak saya lah gitu ya, saya nggak mau ngomong orang lain juga gitu ya. Susah sekali, itu butuh perjuangan untuk terus menegur dia. Kadang-kadang sampai keluar dari nada do rendah menjadi do tinggi. Bahkan bukan hanya do tinggi yang 1 oktav, bisa naik 3 oktav. Itu bisa bayangkan ya, dari yang suaranya itu sopran menjadi falset. Itu berarti udah tinggi banget gitu ya, udah marah banget, udah nggak tahan dengan hal itu gitu ya. Nah coba bisa bayangkan, candu itu begitu keras. Kalau kita bicara tentang candu narkoba dan lain sebagainya, udah luar biasa. Itulah dunia lebih menyenangkan daripada mendengar firman Tuhan. Atau daripada menghidupi firman itu. Lebih enak, daya tarik dunia itu lebih kayaknya, di dunia itu kayaknya aduh semuanya indah. Sehingga mendengar firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang berat di telinga gitu ya. Aduh kalau saya mau bandingin ini gini. Salah satu itu ketika kita dirundung yang namanya ngantuk, entah itu di gereja ataupun saat ini yang sedang menyaksikan di online gitu ya. Coba ya kalau kita dengar firman Tuhan dan lagi ini tapi ngantuk gitu. Waduh, itu kita nggak bisa tahan loh. Gitu ya, kita nggak bisa tahan, mau dicelang-celangin mata begini pun itu nggak, entah kenapa dia secara otomatis dia mulai merapat. Satu arah mulai kabur entah kenapa gitu. Dan kita tidak bisa menahan diri kita untuk hal itu. Entah kenapa, hal-hal yang demikian itu bisa membuat kita kalah. Bahkan firman Tuhan sepertinya kalah dalam tanda kutip. Yang ketiga digambarkan bahwa jatuh di tanah yang baik dalam Matius 13 ayat 8. Jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik itu adalah ciri-ciri orangnya itu seperti ini. Siap mendengar dan mengerti firman Tuhan. Siap mendengar dan mengerti firman Tuhan. Siap menghidupi firman Tuhan. Siap mendengar, siap mengerti, siap menghidupi firman Tuhan. Lalu siap untuk berbuah. Jadi benih yang jatuh di tanah yang baik adalah benih yang akan tumbuh. Lalu kemudian tumbuh menjadi besar, berakar kuat. Lalu kemudian ketika dia siap berbuah, dia akan berbuah. Firman Tuhan yang jatuh di hati yang tepat, firman Tuhan yang jatuh di hati yang siap untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan, bahkan pribadi yang siap untuk menghidupi firman Tuhan, pribadi yang siap untuk berbuah, bahkan setia dalam segala situasi, maka firman Tuhan itu tidak akan pulang dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, itu bisa jadi adalah kita. Pribadi-pribadi yang sudah mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat, mendengar itu lebih mudah Tuhan bilang. Tapi bukan hanya kata mendengar secara fisik. Mendengar dengan mengerti. Mengerti dengan menghidupi. Itulah pengertian mendengar. Mengerti, lalu kemudian menghidupi. Mengerti dan menghidupi firman Tuhan itu. Lalu kemudian pada waktu yang tepat siap untuk berbuah. Kapan waktu yang tepat siap untuk berbuah? Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus sajalah andalanku. Aku ini bukan siapa-siapa. Sebenarnya itulah saat waktu di mana kita siap. Karena sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Yang mengatakan bahwa diri kita kuat. Kita memang mengerti, kita memang mendengar firman Tuhan. Kita memang menghidupi firman Tuhan. Tapi ingat, kekuatan itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga kita mengerti, memahami akan firman Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberiannya. Sehingga ketika kita mengandalkan diri kita kepada Tuhan, kita siap untuk berbuah. Kita siap untuk berbuah. Dalam segala situasi. Kesimpulan dari semua yang tadi saya katakan itu kan dibilang gini, Tuhan kenapa kamu berbicara dalam bentuk perumpamaan kepada mereka? Tuhan bilang ya udah biar mereka mendengar tapi mereka nggak ngerti. Biar mereka ya melihat tapi mereka tidak melihat gitu. Supaya jangan nanti kalau mereka mengerti akhirnya mereka berbalik. Semudah itu, tidak bisa gitu ya. Tuhan bilang saya sengaja menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan supaya mereka tidak mengerti. Tapi kepada kamu hai murid, kepada kamu hai anak-anak Tuhan, kepada kamu hai pengikut Yesus, karunia untuk mengerti kerajaan Allah itu diberikan kepada kita setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga kita mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Tidak banyak orang yang mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak hidup dan tidak menghidupi firman itu. Dia membaca memang firman Tuhan setiap hari. Tapi dia tidak menghidupi firman Tuhan itu. Sehingga firman itu, Tuhan itu berlalu dengan sia-sia tanpa ada apa-apa. Tapi orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan, mengerti dan menghidupi firman Tuhan, dan menyerahkan firman Tuhan kepada Allah,
percayalah bahwa Allah oleh karena anugerahnya memberikan pengertian kepada kita untuk mengerti apa itu kerajaan Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya orang-orang yang sekolah teologi sajalah yang mengerti firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa firman Tuhan bisa berbicara kepada siapapun. Kalau kita mau datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati, membuka hati kita, membiarkan hati kita ini menjadi tanah yang subur, membiarkan Tuhan menguasainya, ingat, Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita tentang kerajaan Allah dan tentang firman Tuhan yang kita baca. Buka hati. Saya yakin dan percaya bahwa Allah anugerahnya akan memampukan kita untuk mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kita dengar agar kita mengetahui kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dalam Roma 14 ayat 17 berbunyi demikian. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dikatakan apa yang pertama? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu mau mengerti tentang karunia, kalau kamu mau mengerti tentang kerajaan Allah, kalau saudara mau mengerti tentang kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi saya katakan bahwa hidupilah firman itu. Hidupi firman itu. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan dimampukan, dia akan diberikan anugerah untuk mengerti kerajaan Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengerti kerajaan Allah? Rahasia kerajaan Allah itu. Yang kedua adalah hidup dalam damai dan sukacita. Hidup dalam damai sukacita itu hidup yang seperti apa? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma katakan, hidup damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam tangan Tuhan. Hidup yang damai sejahtera itu adalah ketika Tuhan menjadi kepala keluarga di dalam sebuah keluarga. Hidup yang damai dan sukacita dan sejahtera itu adalah ketika Tuhan menjadi pemimpin kita dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tahu ketika kita ingin melakukan kesalahan, kita tahu Tuhan adalah pemimpin kita dan kita tidak melakukannya. Kalau kita sadar bahwa Tuhan adalah pemimpin hidup kita, kita akan malu untuk melakukan dosa dalam kehidupan kita. Masalahnya sekali lagi bahwa banyak anak Tuhan yang biasa melakukan dosa karena dia terbiasa. Awalnya dia menyesal, lama-kelamaan jadi biasa. Ada banyak anak Tuhan yang melakukan hal itu. Awal 1 kali 2 kali dia melakukan dosa, dia menyesal demikian, kenapa aku jatuh. Tapi ketika itu berulang-ulang kali, akhirnya menjadi terbiasa. Padahal Tuhan katakan bahwa kalau kamu mau mengerti rahasia kerajaan Allah, hidupilah firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Lalu yang kedua, jadikan Allah sebagai pemimpinmu dalam kehidupanmu. Sehingga hidup damai, sejahtera dan sukacita itu akan kamu nikmati. Jadi hal kerajaan Allah itu tidak bicara tentang makan dan minum, tapi bicara tentang kebenaran firman Tuhan dan hidup dipimpin oleh Tuhan. Agar kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bicara tentang kebenaran firman Tuhan dan hidup dipimpin oleh Tuhan di dalam Roh Kudus. Saya akan tutup firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Bapak Ibu mungkin tahu bunga Genmani. Dia anthurium kali ya, salah satu dari bunga itu ya. Bunga Genmani. Bunga ini sangat mahal. Bibitnya saja, baru bibitnya saja harganya udah ratusan ribu. Baru bibitnya saja udah ratusan ribu. Bahkan bunga ini pernah mencapai 1 miliar rupiah. Kalau nggak salah waktu itu tingginya sekitar 2 meter. Daunnya cukup lebar-lebar dan hijaunya bagus sekali. Sehingga mahal sekali. Bisa mencapai miliaran rupiah. Terakhir saya pernah dengar 100 juta rupiah. Bunga ini. Genmani. Bunga ini mahal sekali. Tapi Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu dan Saudara tahu, dia seperti firman Tuhan. Benih dari Genmani ini mempunyai daya tumbuh yang sangat kuat. Daya tumbuh yang sangat kuat. Firman Tuhan juga begitu kan. Firman Tuhan itu sebenarnya bisa tumbuh di mana saja. Tapi masalahnya dia berakar atau tidak. Gitu. Sama, Genmani juga begitu. Kita bisa ambil tunasnya, kita bisa ambil bijinya dan lain sebagainya. Itu aja harganya udah ratusan juta semayannya, hasil semayannya. Ratusan ribu. Bunga yang sangat mahal Genmani ini. Lalu kemudian kalau kita lihat, dia adalah tumbuhan yang tadi saya katakan gampang sekali hidup. Dia punya daya tahan, daya hidup yang kuat, yang tinggi. Lalu kemudian satu hal yang menjadi catatan penting adalah dia memang bisa tumbuh di segala macam media. Tapi dia butuh media yang baik untuknya. Media tanah yang memang dipersiapkan untuknya. Wow.
Kalau kita mau melihat bunga Germani yang baik dan harganya mahal, dia tidak tumbuh di sembarangan tanah. Dia hanya tumbuh di tanah yang baik, yang membuat dia menjadi subur dan sangat indah, gagah. Dia dikenal dengan bunga yang gagah, dia indah, warna hijaunya pun mantap. Bunganya mana? Ketika dia bertumbuh dalam tanah yang tepat, dia akan menjadi tumbuhan yang mahal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ketika kita menjadi sebuah media tumbuh firman Tuhan yang mantap, yang baik, kita menjadi pribadi yang mahal, bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita membuka hati kita mempersiapkan hati kita menjadi media tumbuh firman Tuhan yang baik. Sehingga kita tidak hanya bertumbuh, tidak hanya menghidupi firman itu, bahkan kita siap untuk berbuah. Kita siap untuk menghasilkan buah. Sehingga apa? Kita menghasilkan pribadi-pribadi yang lain. Kita bisa bersaksi kepada pribadi-pribadi yang lain untuk menyaksikan firman Tuhan yang sama. Bahkan tidak jarang akhirnya banyak orang yang mengenal Kristus melalui kehidupan kita hari lepas hari yang kita lakukan. Saya tutup dengan kalimat ini. Nah, kalimat ini tadi hampir sama dengan kalimat yang tadi di buku di saya pengantar. Kira-kira bunyinya kayak gini, gitu ya. Rawatlah hatimu dan jangan khawatir dengan firman yang ditabur. Rawatlah hatimu dan jangan khawatir dengan firman yang ditabur. Karena jika hatimu siap, setiap firman yang ditaburkan pasti berakar, bertumbuh dan berbuah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu adalah media. Hati Bapak, Ibu adalah media untuk tumbuh firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika Bapak, Ibu membuka hati, lalu kemudian membiarkan firman Tuhan itu kita dengar, menyimpannya dalam hati kita, lalu kemudian menghidupi firman Tuhan itu, dan yakinlah percaya bahwa kita